Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyima liunzira ba'san syadidan min ladun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Al-an nanzur ayat mi'ah 155. ya 155. Coba sekarang kita minta untuk membacanya sampai selesai. Pertama baca dulu, yang kedua uraikan bentuk kata, jabatan-jabatan kata. Nah, baru yang ketiga terjemah menurut susunan kata. Yang keempat, apa kira-kira pelajaran atau maksud yang bisa dipetik dari ayat itu. Jadi pertama dibaca biasa, yang kedua diuraikan bentuk-bentuk kata dan jabatannya, ya. Yang ketiga baru terjemahnya, tapi menurut kata, jangan terjemahan susunan bahasa Indonesia itu. Nah, baru yang keempat, apa kira-kira maksud. Nah, kalau sudah begitu, nanti kita dilanjutkan itu. Nah, asal buka Quran, maksudnya kalau soal terjemahan kan ada terjemahan ayat. Cuma nanti terjemahan itu kan bisa membagi-bagi ini mana gitu. Nah, itu bedanya kalau kita mengerti bentuk kata-kata. Bagi saudara-saudara kita yang belum mengerti kata-kata, kan dikira-kira nggak tahu dia mana fiil mudhari, mana fiil amar, mana fiil, nggak tahu dia itu di mana adalah fa'ilnya, nggak tahu. Jadi itu makanya salah satu menurut pengamatan saya, orang malas membaca Quran. Ya paling dia didorong oleh, kalau susah untuk melapang hidup kecil orang sana baca Al-Quran, bau doa, sekadar gitu-gitu aja. Jadi tidak menjadi bahan kajian pemikiran. Silakan Ibu Sabrina dulu, silakan Bu. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirina. Nah, selesai kan? Baca. Sudah tuh. Jadi nanti kalau mau ditaghannikan, al-ghina, diiramakan boleh. Maksudnya supaya memang disuruh Rasulullah buatlah dengan suara yang baik supaya berpengaruh mungkin dalam apa kondisi apa kita itu, tubuh kita sampai penetapan. Yang kedua lagi Mengurai ya Pak. ya, bentuk kata, jabatan, bentuk kata dulu. Bentuk kata. Walanabluwannakum, wa huruf ataf, lanabluwannakum. Jadi nanti sebentar, kalau ditanya kemana diatapkan ke ayat sebelumnya. Nah ya mungkin bisa dicari ini karena sudah berserak-serak. Kalau satu lembar bisa nampak ke atas ya. Bisa Pak, kalau ke nggak ada walatakulu. Ya bisa ya. Terus ya. apalagi sudah itu? Lanabluwannakum, la huruf taukid. La nabluwannakum, fi'il mudhari.
nakum apa? Dan sungguh kami walanabluwannakum fi'il mudhari' kum sebagai maf'ul bih. Ya. Ya. Bi syai'in, bi huruf jar, syai'in jar majrur. Minal khaufi, min huruf jar, khaufi jar majrur, wal ju'i wa huruf ataf, ju'i yang diatafkan ke khaufi. Jadi sebagai na'at. Wa naqsim, wa huruf jar naqsim, wa naqsim minal amwali. Sampai ke ujung, Pak? Ya, sampai selesai. Minal amwali, min huruf jar, amwali majrur, wal anfusi, wa huruf ataf, al anfusi yang diatofkan ke nafsi, diatofkan ke amwali. Wasamaroti, wa huruf jar, samaroti diatofkan ke anfusi. Wa basyiris sabirin, wa huruf ataf, basyiri, basyiri fi'il amar, basyir sabirin, sabirina isim fa'il. Terus? Sudah. Isim fa'il. Udah, Pak. Ya, coba terjemah menurut kata. Wa dan lanabluwannakum, kami akan menguji kalian, dan dan akan, ya, kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, dan wal ju'i dan kelaparan, wa nafsin dan kekurangan, minal amwali dari harta, wal anfusi dan jiwa, wa samaroti dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan berilah kabar gembira sabirin pada orang-orang yang sabar. Yang keempat, apa kira-kira yang bisa Ibu ambil pelajaran atau yang berkesan, yang melekat, yang bisa tertangkap oleh Ibu? Dan Allah akan menguji kita, kami pasti akan menguji. Allah akan menguji manusia dengan ketakutan dan kelaparan, kekurangan buah-buahan. Oleh sebab itu, maka berimanlah kalian agar wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi Allah akan memberikan ujian berupa kekurangan jiwa, kurang makanan, kekurangan buah-buahan, tapi sebetulnya itu untuk
memberikan rasa takut kepada umat supaya umatnya beriman, takut kepada Allah. Itu Pak. Habis ya. Belum bisa Pak. Iya kan sudah. Silakan Ibu Didi lagi, silakan Bu Didi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Oke, yang kedua. Berikan perkataan lagi ya Pak. Ya, bentuk kata jabatan. Nah, fungsi. Ya. Wawunya itu huruf atap, lamnya itu lam taukid, lanabluwannakum itu karena ada nunnya jadi untuk lebih menekankan. Kum kalau diuraikan dari jabatannya, wa itu huruf atap, lamnya lam taukid, nabluwannakum fiil mudhari, kumnya itu sebagai maf'ul. Maf'ul bisyai'in huruf jar, syai'in yang dijarkan. Minal khaufi min huruf jar, khaufi yang dijarkan. Wal ju'i wawnya atap, ju'i itu yang dijarkan kepada minal khaufi. Kemudian wawnya wa naksim, wawnya juga atap, dan naksim minal amwali itu yang dijarkan kepada wal ju'. Wal anfusi, wawnya huruf atap, anfusinya dijarkan kepada yang sebelumnya wa naksim minal amwali. Wa samaroti, wawnya atap juga, samaroti itu dijarkan juga pada anfusi. Nah, semua itu wabasyiris sabirin. Katanya wawnya itu sungguh, wawnya itu menjadi waw permulaan. Basyiri, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabirin itu isim fa'il. Itu Quran perkataannya Pak. Nah, sekarang apa kan keempat lagi? Apa yang pendek saja, apa yang Ibu ambil pelajaran atau yang perlu kita ambil untuk pelajaran? Terjemahnya ya Pak. Terjemahnya dulu ya Pak. Itu sudah terjemahnya. Ya. Sudah Dan Ibu, sungguh sudah terjemah belum? Belum. Tapi sudah ada juga terjemah tadi yang Pak dengarnya. Coba Ya. terjemahkan menurut perkata ya. Iya Pak. Wawunya sungguh, wawunya wa atap, lamnya lam. Kan berarti ulang lagi jabatannya. Terjemahan lagi. Kesimpulan aja lagi Pak. Terjemahan perkata. Dan sungguh kami akan menguji akan kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan dari kelaparan dan dari kekurangan dari harta dan kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan maka beri kabar gembiralah pada orang-orang yang sabar. Nah, itu kan terjemahan. Nah, sekarang yang keempat, pendek saja. Apa yang Ibu ambil kira-kira? Memang Allah itu menguji kita dengan macam-macam. Ya, jangan Allah jangan diitukan lagi. Allah. Ya. Allah akan menguji kamu, menguji kita lah Pak, dengan segala macam, dari ketakutan, dari kelaparan, dari kekurangan harta, kekurangan jiwa, kurang buah-buahan, dan semua itu harus kita terima dengan sabar. Gitu aja. Kan sudah itu. Pak Tommy lagi, Pak Tommy, silakan Pak Tommy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal naqsim minal amwali wal anfusi was samarati. Usahakan sanya itu tipis itu.
Wasamarot, sehingga berbeda nanti ampus. Nah, bagaimana sod? Wassamarati Ya, wabasyiri wabash. wabasyiri sabirin. Nah, jadi perlu kita lihat-lihat ya, mana yang shin, mana yang sod, mana yang sa, mana yang, ya, sambil ditekan fonetiknya. Silakan. Nah, bentuk kata dulu, baru jabatan. Bentuk waw, Ya. waw, bentuk waw atap, Ya, atap itu arti sambung di penyambung dari ke belakang ya. penyambung Terus apa dari lagi? lam taukid, La, bukan lam. lam taukid, Ya, lab luwanna fi'il mudarik ya. tersembunyi fa'ilnya nahnu. Kum sebagai maf'ul bih. Kalau bentuknya ya, Fi'il mudarik, enggak yang kumnya itu. kumnya maf'ul bih. Itu jabatannya. Kalau bentuknya, Bentuknya isim. iya isim apa? Isim domir ya. Isim Nah, domir. atau kata ganti ya. Terus Ganti. baru jabatannya Bisa jadi maf'ul. jadi Nah, maf'ul bih. jadi uraikan bentuk kata dulu, baru kalau perlu jabatan, baru jabatan. Terus Bisai'in, bi huruf jar, sai'in yang dijarkan. Minal khaufi, min huruf jar, khaufi yang dijarkan. Waw atap, al-ju'i yang diatapkan ke khaufi. Waw atap, nafsin ya, mengikuti khaufi. Minal amwali, min huruf jar, amwali yang dijarkan. Wal amfusi, waw atap, amfusi diatapkan ke amwali. Wassamaroti, waw atap mengikuti amfusi. Wabasyiris sabirin, waw permulaan, basyiri fi'il amar, as-sabirina jamak muannas salim. Udah? Nah, Terjemah per kata lagi. Dan sungguh akan menguji kami akan kalian. Ya. Bisai'in dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta-harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Iya. Singkat saja apa pelajaran yang dia Pak Tommy ambil? Allah akan menguji
dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan. Itu kan diulang lagi tuh. Coba yang pendek aja. Ya. Apa? Dengan bahasa lain. Jadilah setiap ujian, Allah akan memberi ujian, kita harus menerima dengan kesabaran. Itu kan hebat gitu. Enggak diulang lagi. Terus Pak Abel, silakan Pak Abel. Kalau bisa mengaji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa bashshiris sabirin. Shadaqallahul azim. Wa la lam taukid. Nabluwanna ilmu dari dan kum adalah maf'ul. Bisyai'in jar majrur, minal khawfi jal majrur, wal ju' wa atafnya ju'i yang diatafkan kepada khawfi. Wa nafsim juga wanya wa ataf, nafsim diatafkan kepada wal ju'i, minal amwali jar majrur, wal anfusi wa diatafkan, anfusi diatafkan kepada amwali, was samarati juga wanya wa ataf, samarati diatafkan kepada nafsi. Wa basyiri, wa permulaan, basyir adalah fil amar, as-sabrina ma'ful bih. Nah, itu selesaikan terjemah perkata. Dan sungguh akan menguji kami akan kalian bisain dengan sesuatu, minal khawfi dari rasa takut, wal ju'i dari rasa lapar, wa naqsim dari rasa kekurangan, minal amwali dari harta-harta benda, wal anfusi dari jiwa-jiwa, was samarati buah-buahan, wa basyir gembirakanlah sabirina orang yang sabar. Kesimpulannya Gembira. ya, Gembirakanlah. ya orang-orang yang sabar. Apa kira-kira pelajaran yang apa? Singkat saja. Orang yang sabar dengan musibah lah sebenarnya beruntung. Orang yang sabar dari segala cobaan ini ya. Ujian. Baik. Ada lagi yang ikut? Ada. Novel, Pak. Novel. Ya, silakan Novel. Wala nabluwannakum wa Auzu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum wa huruf ataf. Lan itu la itu huruf taukid. Buluwanna itu fi'il mudhari. Apanya? Domirnya fa'ilnya itu nahnu. Lalu kum itu isim domirnya maf'ul bih, yang artinya dan sungguh kami akan menguji kalian. Selanjutnya bisyai'in, bi itu huruf jar, syai'in itu isim yaitu majrurnya, yang artinya dengan sesuatu. Selanjutnya itu minal khauf, min itu jar dan al khaufi itu isim itu majrurnya, yang artinya dari rasa takut. Selanjutnya wal ju'i itu wa itu huruf ataf, maktufnya itu ke minal khaufi, dan al ju'i itu isimnya. Lalu wa naqsim itu wa itu ataf, maktufnya ke al khaufi. Sebenarnya itu minal amwali itu min itu huruf jar dan majrurnya itu al amwali, yang artinya dari harta benda. Soalnya itu wal anfusi wa itu huruf ataf, maktufnya ke amwali. Soalnya itu wastamaroti wa itu huruf ataf, maktufnya ke amwali, yang artinya dan buah-buahan. Soalnya itu wabasyiri wa itu huruf ataf,
ma'tufnya ke amwali, Bashir itu fiil amar yang artinya sampaikanlah atau kabarkanlah. Dan yang terakhir itu as-sabirin itu isim maf'ul yang artinya orang-orang yang sabar. Nah, artinya sudah ada. Coba apa kesimpulan, Gopal, yang diambil bisa disimpulkan untuk sendiri-sendiri? Kalau kita sebagai orang bertakwa itu pasti akan diuji. Dan itu harus sabar. Bagaimana tadi? Kalau sebagai Ya, orang bertakwa? Sebagai orang Jangan bertakwa mengatakan itu bertakwa. pasti akan diuji sama Allah dan kita harus bersabar. Oh, sabar. Ada lagi? Pak. Oh ya, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarati wa basyiris sabirin. Ya. Jabatan ya Pak? Ya. Jenis katanya Pak? Bentuk kata baru jabatan. Ya. Wawnya waw istinafiyah. Ya. Kemudian lamnya lam taukid. Wawnya waw apa tadi? Lam permulaan Pak, istinafiyah. Wow. Ya. Ya, terus? Lam taukid Pak. Kemudian nablu itu fi'il mudhari' dibaca nabluwan nakum karena dia diikuti oleh nun taukid, maka dia fathah wanya. Kemudian kum adalah maf'ul bih. Bentuknya dulu Pak. Bentuk kata dulu baru jabatan. Bentuknya kumnya damir. Dan nablu itu fa'ilnya nahnu. Kemudian bi syai'in, bi huruf jar, syai'in isim yang majrur dijarkan oleh bi, dan dia juga berhubungan dengan walanabluwannakum. Kemudian min huruf jar, al-khawfi isim yang majrur, minal khawfi jar majrur. Kemudian wal ju'i, wawnya waw ataf, kembali ke khawfi, dan dia juga berbaris bawah karena mengikut kepada huruf atafnya. Kemudian wa naqsi juga wawnya waw ataf, naqsi diatafkan kepada wal ju'i. Minal amwali jar majrur, kemudian wal anfusi. Wal anfusi adalah ataf juga Pak. Kemudian wasamarati, ya wawnya wa ataf dan diatafkan pada yang sebelumnya. Wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin, huruf ataf, basiri adalah fi'il amar, sabirin dia jama' muannas salim, biya, dan ma'tuf atas jumlah walinab dan nakum juga Pak. Terjemahnya lagi perkata ya, terjemahnya perkata. Terjemahnya
Dan sungguh kami menguji akan kalian dengan sesuatu dari dari ketakutan, minal khauf, ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsi, itu kekurangan, minal amwali, dengan harta dari harta-harta, wal anfusi, dari jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan katakanlah hai Muhammad, katakanlah, berikanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, kepada orang-orang yang bersabar untuk bergembira bagi orang-orang yang sabar. Iya, atau gembirakanlah Muhammad. Gembirakanlah. Apa kira-kira Pak Edi ambil yang pendek saja? Ya, tidaklah beriman seseorang manusia dan bertakwa kecuali dia akan menghadapi beberapa ujian, dan beri kabar gembiralah bagi orang yang bersabar, dan bergembiralah bagi orang yang sabar terhadap ujian itu. Ya. Ada lagi yang ikut? Kalau pandai itu. Jadi itu gunanya kita membaca Al-Quran pakai bahasa terjemah sudah ada. Tapi enaknya ngerti ya. Coba didengarkan ya. Wow ini di apa dulu? Di apa namanya? Bentuk kata dulu. Bentuk kata sampai pengembangan sebanyak-banyaknya. Baru fungsinya. Jadi kalau di pesantren kan namanya i'rab. Kita itu bentuk-bentuk kata, baru jabatan atau fungsi-fungsi kata. Jadi wow ini kalau dilihat ke belakang, ya mungkin wow sambung atau huruf atap. Tapi mesti dilihat ke belakang ya. Kalau yang disambungkan itu syaratnya begini. Fi'il disambungkan dengan fi'il. Kalau kata benda disambungkan dengan kata benda. Kalau kalimat disambungkan dengan kalimat gitu. Ya, itu syaratnya itu. Tapi kalau laki-laki sambung perempuan nggak apa-apa. Sama saya makan roti terus makan pisang kan, dan makan pisang kan boleh aja. Tapi benda dengan benda ya. Habis itu mengenai wow. Terus kalau la itu la penegas atau taukid. Biasanya kalau la ini penegas ini, ya ada masuk ke fi'il madi, ada masuk ke fi'il mudhari, ada masuk ke huruf biasa, huruf jar. Misalnya innal insana la, kan itu. Innal insana la fi, kan masuk ke huruf jar ya. Nah sekarang nabluwa. Nabluwa itu sebenarnya sampai di nabluwa saja ya. Nabluwa itu adalah bentuknya bentuk fi'il mudhari. Nabluwa kalau dicari nanti fi'il madinya adalah bala, balaya. Balaya blue, balaa. Ya. Balaya, bala saja membacanya itu. Kenapa berganti modelnya wow? Itu yang kita belum mempelajari dengan cermat mengenai ya itu ada yang mamdunah, ada maksurah nanti. Jadi itu mungkin ya pengaruhnya ini karena dia ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ya itu kan bertukar menjadi wow. Karena barisnya berbaris depan. Nah, sekarang cuma dia ke atas barisnya seperti yang dikatakan tadi. Kenapa ke atas nabluwa? Tersambung dengan nun nakid ya. Nah, ya. Ada masuk juga penegas. Jadi nun penegas ini. Jadi la penegas juga, nun penegas juga.
Jadi dua penegasnya tuh. Nah, nanti kalau kita diterjemahkan. Nah, diterjemahkan itu semuanya. Nah, nanti kalau mau ambil kesimpulan, bisa kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya kalau bisa kita ambil, ini kan sudah dua penegasnya nih. Berarti kesimpulannya, satu pun manusia tidak bisa mengelak daripada lain. Ah, gitu kan selesai. Nah, maka beruntunglah orang yang sabar. Ya, jadi lalu fa'ilnya lagi, fa'il dari nabluwa itu tersembunyi nahnu atau sudah ada. Lalu kum bentuknya adalah dhamir atau kata ganti banyak. Ya, maka dia karena jabatan jadi maf'ul bertukar. Dia dulu kalau dia jadi pokok kalimat adalah antum. Nah, jadi kalau kita nanti menerjemah bisa dikomentari, ini bukan laki-laki saja, ini kan kum laki-laki. Aturannya kan wala nabluwannakum wala nabluwannakunna, nah gitu. Tapi sudah terbawa, ya. Jadi itu jadi objek. Jadi ini maf'ul, nah kan sampai situ baru bisain bi huruf jar yang dijarkan sayin ya. Tapi sayin ini dibantu dengan bisain minal khawf. Nah, bisain minal khawf huruf jar juga. Kalau mau menguraikan misalnya min huruf jar al khawf pun kata benda, syai pun sebenarnya kata benda. Nah, bisa kalau Bapak mau mengatakan khawf itu ada dia masdar, asalnya adalah khawfa, boleh. Kan wawasan pikiran kita makin luas. Jadi tidak apa saja. Nah, sekarang bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu berarti dari rasa takut. Nah, terus wawnya ini waw huruf atap, cuma yang diatapkan ju ini. Ju ini diatapkan kepada langsung aja dengan ke khaufnya. Jadi bisa diulang lagi. Bisyai'in minal khawf, bisyai'in minal ju'. Nah, gitu. Ke situ perginya. Kemudian waw yang berikut, nah begitu juga. Berarti ini naksim minal amwal. Minal amwal itu kan membatasi naksimnya itu. Jadi sebenarnya kalau mau diulang lagi, bisyai'in min naksin itu. Bisyai'in min naksim minal amwal. Bisyai'in naksim minal ampus. Bisyai'in naksim minas samarat. Nah, gitu. Jadi itu yang kalau mau ditambah misalnya amwal. Amwal ini kata benda, ini sudah bentuk banyak. Mulanya kalau satunya mal, kalau dua malani, kalau banyak amwal. Nah, ampus gitu juga. Banyak juga. Nafsun, nafsani, ampus. Begitu juga samarat, samarah. Tapi mirip bentuk jamak muannas dia, samarat. Itu disambung-sambungkan. Jadi kalau mau dipanjangkan kan bisyai'in minal khawf, bisyai'in minal ju', bisyai'in min naqsim minal amwal, bisyai'in min naqsim minal ampus, bisyai'in naqsim minas samarat. Gitu. Itu makanya dari paham ayat ini satu pun tidak bisa orang mengelak dari ini. Antara lain itu, maka kalau dibalikkan ke atas itu makanya kalau ayat yang 154 itu kan nampak sekali. Jadi itu makanya orang-orang yang dari ini, maksudnya mahia ilah ayatuna dunya, namun itu kan pembantu. Yang ini ayat yang ini 154. Makanya orang yang meninggal pada perang atau menegakkan kebenaran jangan dikatakan mati. Maka di sini ujian yang ini termasuk kekurangan. Nanti kalau kita lihat tafsir sebentar lagi, salah satu tafsir Nawawi ya. Maka di sini wow
maka dia wow permulaan lagi diapakan dari apa semuanya itu baru basir. Nah, ini boleh diuraikan basirin fil amar, aslinya fil madinya adalah basara yubasir. Nah, ini sebenarnya basir mati, tapi karena as-sabirin di belakang ada alif lam maka dikasih baris bawah. Nah, fa'ilnya itu adalah anta. Nah, antanya itu bisa dijelaskan kepada Nabi Muhammad pertama. As-sabirin bentuk kata benda atau isimnya isim fa'il. Isim fa'il daripada sobara. Nah, gitu caranya. Nah, baru kalau menerjemahkan betul-betul perkata itu jangan ditinggalkan. Sabirin itu juga berfungsi maf'ul bih dia tuh, Pak. Ya, dia maf'ul. Dia bentuknya bentuk isim fa'il, ya. Fi'il madinya Iya. sobara. Jadi kalau isim Sobara. fa'il, isim maf'ul itu ada fi'ilnya jelas, ada fi'ilnya. Tapi yang Sobara. sering kita sulit melihat kalau isim-isim yang beku itu, isim jamid. Nah, sekarang kalau terjemahkan dan sungguh, kalau nabluwa itu jangan kami dulukan. Kata kerjanya pakai sekali. Dan sungguh akan mencobai kami. Gitu caranya. Dan sungguh akan mencobai kami, sungguh. Baca tuh sungguh lagi. Walaupun diketawain orang, biarkan aja. Kalau orang mau ketawa itu orang nggak ngerti. Kita mesti gitu dulu. Sampai 2 kali ya. Baru kembali kita ke ma'ani lagi. Kalau lah sampai 2 kali Allah mengatakan sungguh-sungguh, apa artinya? Serius. Nah, maksudnya jangan ragu lagi. Manusia nggak bisa lepas dari ujian ini. Kalau datang ujian bagi kita, ingat sekali ayat ini. Oh, Allah sudah bilang kok. Begitu. Jadi pedoman itu yang pedoman Al-Quran. Maka kalau dibaca-baca begitu aja itu kelas 1 SD baru mainnya. Ya, jadi itu. Jadi nggak bisa kita mengelak. Sudah itu kamu. Kamu itu bukan mereka lagi. Jadi setiap kamu manusia, apakah taat atau tidak, sama. Cuma perasaan ujian ini biasanya dialami oleh orang namanya untuk menaikkan kelas. Orang-orang yang sadar kepada Tuhan, yang tidak sadar kepada Tuhan, carinya kambing hitam, bukan kambing putih carinya. Ya. Jadi wala nabluwannakum baru sebenarnya kalau kumnya itu kan berarti akan kamu. Itu kamu. Jadi yang akan diberikan pula, ini dia. Jar majrur ini sampai semuanya ini sebenarnya maf'ul juga. Tapi inilah namanya maf'ulnya ghairu sarih. Kalau yang sarihnya kum. Gitu caranya. Jadi dan sungguh akan menguji, akan membalai kami, kata Allah. Maka pakai kami dia, Allah kan melibatkan alamnya. Jadi mungkin yang membalai itu mungkin mobilnya, mungkin anaknya, mungkin jabatannya. Dan sungguh akan mencobai kami sungguh kamu. Jadi sungguh-sungguh dua sungguh ya. Apa model-model bala itu? Model-modelnya adalah sesuatu dari rasa takut. Jadi mungkin ada yang menerjemahkan sedikit ada sesuatu yang takut. Yang takut itu nanti kita lihat kalau Syafi'i ada dalam coba dibuka tafsir Munir Nawawi ya. Nanti disebutkannya tuh. Panjang. Bisai minal khawf, bisai minal ju', naqsi minal amwal, dan kurang daripada harta benda, harta ya. Kurang itu kurang pula dari diri-diri atau pribadi-pribadi. Itu kurang pula daripada buah-buahan. Jadi walaupun seperti demikian, sungguh-sungguh telah kami tetap menguji kamu, yang beruntung itu ini. Maka gembirakanlah Muhammad orang-orang sabar. Jadi itu maka orang yang terbunuh di waktu Badar dan segalanya itu, itu pun kalau dia tafsir jelas tuh. Dulu kan apanya. Nah sekarang orang-orang sabar. Jadi orang-orang sabar, kenapa dia bisa sabar? Nah balik lagi ke ayat.
Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri. Ya. Apa arti sabri? Wassalah. Jadi jelas sekali. Nah, sekarang coba dilihat tafsir sekali ya. Ada nampak tafsir Nawawi ya. Itu gunanya tafsir belajar kita. Di ayat 100 berapa itu? 55. 155. Di belakangnya itu ini tafsir 154 dulu lihat. Di atas. Kalau ada tafsirnya coba lihat halaman 46. Pas tuh. Atau di bawahnya langsung lah supaya kita nanti tuh. Itu kan kalau yang Badar itu. Kalau yang di bawahnya itu kan 186 ayat halaman 86. Kan ada nampak qala Syafi'i ya. Ada. Alinea kedua. Qala Syafi'i, qala Syafi'i. Tafsir Nawawi, Pak. Ya. Ada Pak, ada Pak. Qala Syafi'i. Nampak ya? Sesudah sama roti itu ya? Ya. Bil. Enggak, yang di bawahnya alinea kedua, qala Syafi'i. Iya ada, radhiyallahu anhu gitu. Ya betul. Jadi coba baca Ibu. Apa? Qala Syafi'i. Syafi'i radhiyallahu anhu. Oke. Qala Syafi'i. Pak Tommy nampak Pak Tommy? Halaman 56, Pak. Halaman 56. Bukan. 46. 56. Bukan halaman 56. Halaman 46. 46. Oh, yang belum punya tafsir, udah punya tafsir belum? Tadi print Pak. Oh, qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Nampak? Oh, ya, Pak. Qala Syafi'i. Ya. Apa? Coba apa artinya qala Syafi'i radhiyallahu anhu? Telah berkata Syafi'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho dengannya. Apa kata beliau? Al-khawf. Apa? Khawfullahi. Al-khawfu. Khawfullahi. Itu dia. Jadi maksud dari bisai minal khawf itu, beliau mengatakan takutnya takut kepada Allah. Takut gampur, Guru. Enggak. Bukan takut gampang. Itu Ustadz menerjemahkan tuh. Iya, rata-rata kan kecil takut. Iya, tapi yang maksud kata Syafi'i bukan takut kepada Allah. Gampang enggak gampangnya takut kepada Allah, paham? Iya. Betul. Iya memahami kaji kok asing-asing ini ya. Takut nafsu. Bukan, tapi boleh saja. Bukan takut, misalnya takut. Yang lain-lain enggak. Kata Imam Syafi'i, al-khawfu khawfullahi. Itu. Ya. Ada, sudah nampak bukunya. Pak Tommy ada, Pak Tommy? Belum? Ada, Pak. Sudah nampak Pak. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu khawfullah. Jangan khawfa, al-khawfu. Al-khawfu. Khabarnya khawfullahi. Takut kepada Allah. Iya, enggak. Al-khawfu kan pokok kalimat tuh. Ya. Al-khawfu mana khabar? Khawfullahi. Mudah menilai itu dia. Jadi yang dimaksud dengan al-khawf adalah takut kepada Allah. Takut Allah. Jadi itu adalah ujian.
Jadi sungguh-sungguh ujian itu. Kalau tidak ada takut kepada Allah lagi, berarti nggak naik-naik kelas. Biasanya yang kita pahami takut apa? Mati. Macam. Kalau Imam Syafi'i ini dia takutnya takut Allah. Jadi rasukannya kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, berarti tidak masuk ujian, tidak akan naik kelas. Yang kedua apa lagi Pak Edi, silakan Pak Edi. Wal ju'i. Jangan. Wal ju'u lah boleh ya. Wal ju'u ya. Wal Ya. ju'u siyamu Terus? syahri Ramadan. Ya betul. Jadi wal ju'u siyamu, begitu, itu kabarnya itu. Pokok kalimatnya wal ju'u. Wal ju'u siyamu syahri Ramadana. Aturannya Ramadhani, dia ismul ladzina sarif itu. Jadi yang dimaksud dengan sedikit rasa diuji Lapar. dengan lapar apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Itu kalau nggak puasa dia nggak masuk ujian tuh. Kecuali ada halangan. Kalau sebagian ditafsirkan orang peceklik. Iya, peceklik ya. Itulah ngambang tuh. Mungkin adalah tafsirnya gitu nak Uru. Nggak ada. Itu tafsir akal-akalan saya. Oh iya. Ya. Cobalah kalau orang puasa kan diuji tuh. Ujilah rasa lapar. Ya, jadi hujannya. Jadi ada rasa takutnya. Terus ada lagi, silakan satu Ibu Sabrina baca yang koma berikut, coba. Nampak? Nampak, Pak. Ya, terus. Wan nafsu minal amwali. Terus? Amwaliz zakata. Amwaliz zakati Itu dia. sadaqati. Bukan. Yang mana pokok kalimatnya? Amwalu. Apa tadi? Nafsu. Terus kabarnya? Minal amwali zakatu. Ya, jadi dibaca wan naqsu minal amwal. Wan nafsu minal amwali. Terus? Zakatu. Ya, zakatu. Terus? Wasadaqatu. Zakatu wasadaqatu. Sampai situ. Nah. Yang dimaksud dengan kekurangan dari harta apa itu? Ujiannya. Sedekah dan zakat. Ya, zakat dan sedekah. Kita mengeluarkan itu kan rasa kurang. Nah, gitu. Jadi bukan kurang harta tuh di belanjuan tuh, atau di habis itu. Mengurangi harta artinya itu, Pak. Ya, bagaimana rasanya? Lepas aku pitinya keluar zakat, baca dulu kan ujian kawan. Kalau orang lulus nggak berat-berat hati dia. Ayo, Mam. Jadi Imam Syafi'i ini, itu makanya dia Syafi'i ini apa? Datang orang menerjemahkan yang macam-macam juga menafsirkan ya. Boleh, coba lihat tafsir-tafsir lain nanti. Ini kan sebentar lagi adanya tafsir Ibnu Abbas. Ya. Itu makanya kalau nggak dibaca tafsir tambah jauh. Jadi ialah beruntung laula fatullah alaina, kalau tidaklah karunia Allah kepada kita mau membaca ayat ini, lakunna minal khasirin, tunggu kita rugi. Terus coba berikut Pak Bella ada tafsirnya lu lah. Alun. Pak Tommy silakan Pak Tommy. Idean bikin dulu Pak Tommy tadi anti karena bunyi. Enggak ada. Ada. Tadi terus. Tadi itu kan apa ya? Wa naqsum minal amwal az-zakat was sadaqah. Terus wa naqsum minal ampusi. Apa? Nampak itu Pak Tommy belum? Amradu. Wa naqsum minal ampus. Khabarnya adalah amradu.
Apa artinya itu kira-kira? Penyakit ya, Pak. Hah? Amrat itu penyakit tuh, Pak. Ya, bentuk banyak. Karena banyak penyakit. Kekurangan Jadi diri. yang dimaksud kurang dari jiwa atau kurang dari diri adalah macam-macam penyakit. iya. Biasanya mato tarang kini lah kabua. Itu ujiannya. Oh, maksud. Itu maksud kekurangan diri itu. Oh, bukan ada keluarga yang meninggal, bukan gitu ya, Pak? Tapi dibikin orang keluarga meninggal. Ya nggak salah, tapi kita banding dulu. Pak Tommy suara Pak Tommy. Ya. Iya, suara yang bunyi-bunyi. Apa itu? Enggak, maksudnya kalau Pak Minda ini Pak Tommy. Kalau Pak Tommy enggak jawe, mute dulu Pak Tommy. Deko kalau jawe di bagian. Suara si Adek menggema nih, Dek. Enggak, ini Pak Tommy. Pak Tommy ini yang tersesat. Jadi maksudnya tadi Pak Tommy jawe kalau tidak gitu ya. Ya, suara pun menggegek-gegek. Ya, itu kehebatannya, Pak. Nah, sekarang teruskan. Sedangkan apa tadi naqsum minal ampus al amrad. Ya. Al-auladu. Kalau naqsum minal aula minas samarat, itu dia. Buah-buahan. Mautu. Ya. Jadi naqsum minas samarat adalah mautul auladi. Ya. Apa artinya tuh? Yang dimaksud meninggalnya anak-anak. Iya, yang dimaksud kurang dari buah-buahan bukan buah-buahan yang dimakan deh dong. Iya, buah diri. Buah hati ya, Pak, meninggalnya kan buah anak hati. Anak-anak itu kan buah hawa tuh. Iya. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Itu satu. Terbuka ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan diuji dengan takut apa? Takut kepada Allah. Ya. Yang kedua, yang dimaksud lapar apa? Bulan Ramadan. Ya, lapar waktu puasa bulan Ramadan. Puasa. Ya, yang ketiga kekurangan dari harta apa? Waktu mengeluarkan zakat dan sedekah. Ya. Yang keempat, kekurangan daripada diri apa? Penyakit. Kabur, penyakit. Iya, datang sakit. Biasanya sakit. jalan kancang kini kaki lemeleo. Iyalah. Biasanya gigi juga kini gigi tinggal dua lah. Kekurangan daripada buah-buahan apa? Meninggalnya anak-anak. Meninggalnya anak-anak. Oke, situ maksudnya ya, Pak. Betul-betul. Ya, Imam Syafi'i. Kalau maksud ustaz-ustaz lain pula. Jadi maunya dibaca pendapat Imam Syafi'i baru dikembangkan apa ya. Bekor kecen orang Pak, itu nanya Bu itu tanya aja. Iya, jadi dah gitu orang. Keterangannya Pak. Hah? Ada keterangannya setelah sobirin tadi kan Pak. Al-khatabu li Rasulillahi. Sambungan keterangan Syafi'i ini kan masih ada tuh setelah ditutup ayatnya 155 itu kan ada lagi keterangannya al-khatabu di Rasulillahi. Itu keterangan wabas sabirin. Ya. Ya, setelah itu maksud Bu Didi. Wabasir sabirin itu lain. Cuma itu dipahami dulu. Itu maka di sini qala Syafi'i. Kalau yang di atas waktu Pak Nawawi, nah ini aja dibuatnya. Bisai'in diartikan dengan sedikit. Kan ke atas lihat ya. Wala nabluwannakum tu ai wallah lanasibannakum ikat lili, ya Pak. Iya, enggak di atasnya dulu sedikit lagi. Wala nabluwannakum Allah sungguh menimpakan kepada kamu musibah isabah dalam keadaan. Nah, di sini ya atas biru ala bala wa tastaslimu
lil qada. Apakah kamu itu sabar menerima ujian atau berserah diri untuk berlangsungnya atau tidak? Itu maksudnya diuji. Bisain artinya qalil, sedikit. Sedikit. Ya, minal khauf, dari takut. Takut di sini dibuat kalau Pak Nawawi minal udu, dari musuh. Oh, udu. Gitu. Udu. Musuh. Sebenarnya kan sama itu. Kalau takut dari musuh, berarti kan nggak takut ke Allah. Ya. Iya, Pak. Nah, itu maka Syafi'i membuat takut kepada Allah. Fi qahtisinin ini apa, Pak? Wal ju' fi qahtisinin. Wal ju' itu maksudnya fi qahtisinin. Berair. Qahtisinin dengan panas atau yang lama bertahun-tahun. Ya. Wa naqsim minal amwal. Ini bil halak. Bil halak. Halak itu binasa. Bil halaki. Halak binasa. Ya. Hancur. Adapun ampus itu adalah bil qatli wal maut. Kan hampir sama itu, Bang. Bil qatli wal maut. Perang dan mati. Perang dan mati. Adapun samarat bil jawaih. Jawaih ya. Bil jawaih. Iya, jawaih itu sama seperti apa tuh? Anggota tubuh juga. Tuh, Pak. Iya, bentuk banyak. Maksudnya dengan anggota tubuh. Bil jawanihi. Iya, bil jawaihi. Ya. Jawaihi. Kalau dilihat nanti tafsir Ibnu Abbas ya. Sebentar. Ini letaknya agak berjarak. Kalau kita lihat Ibnu Abbas ya. Di sini disebutkan bisa minal khauf, ya sama. Khauf minal udu. Musuh ya. Kalau ju' sama qahtisinin. Kalau naqsi minal amwal sama hilang. Di sini sebenarnya hilang harta. Wal ampus zahab, hilang diri dengan perang dan mati. Wal amrat dan sakit sama. Ditambah kalau dia pakai sakit. Itu sama. Jadi nggak berapa bedanya. Itu makanya Syafi'i diutamakannya takutnya itu adalah takut kepada Allah. Ya, jadi kalau kita kemanapun pergi, maksudnya takut kepada Allah, takut kalau melakukan yang dilarang. Ya, yang dilarang. Atau satu lagi, takut kalau tidak sepenuhnya kita percaya kepada Dia. Nah, jadi ini bahwa kalau perlu dimulai kalau mulai dari dihafal untuk bacaan-bacaan sholat berulang-ulang atau dituliskan. Mulai dari ya ayyuhallazina amanu. Ayat berapa itu? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu. Gitu. Oh, 153. Dimulai situ.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terus lagi allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, itu sepaket itu. Satu paket. Nah, kalau kita lihat belakang, lihatlah. Inna safa wal marwata min sa'iril a. Itu pindah ke safa marwah. Nah, ini kadang-kadang kata orang nggak sistematik katanya. Tapi dia nggak ngertinya tuh. Kan pindah ke Bukit Safa sama Marwah ya? Iya. Iya. Nah, siapa bisa jawab? Coba, kenapa pindah ke Bukit Safa sama Marwah? Karena melakukan itu susah, Pak. Hah? Karena melakukan sa'i itu kan susah. Enggak, tadi kan cerita ya, keterangannya kan diuji Pak untuk mendapatkan air dia Pak. Ayat di Inna safa wal marwata min sa'irullah paman hajjal baita awi tamara fala junah alaika ayat tawaf. Iya. Melakukan sa'i dan tawaf itu kan berat itu sebetulnya, Pak. Jadi perlu sabar kita melakukan. Enggak, tapi ada kata-kata di atas la taqulil maqtul fi sabilillah. Kalau sabar untuk sa'i itu sabar kene itu. Jadi maksudnya begini. Maksudnya orang mau melaksanakan haji kan diambil dulu. Dulu. Ya, jadi itu makanya ada perang. Nah, itu makanya memerlukan kesabaran. Jadi menyambung ceritanya mulai daripada apa itu? Pertama menghadap ke kiblat di apa ke Masjidil Haram. Nah, kalau sudah ada ke Masjidil Haram, tentu ada situ melaksanakan haji. Yang ke Mekah itu yang dihambat orang dulu. Nah, jadi ada perjuangan. Jadi itu makanya kalau sabar menahan sakit, sabar yang ketik-ketik itu sabar kelene-kelene. Maka puncak sabar itu adalah mengorbankan jiwa. Nah, itu makanya membaca ayat ini kalau nggak diulang-ulang nggak paham kita. Terambil parsial saja. Itu makanya kenapa ada hubungan Safa Marwah ini, tapi ceritanya tadi kesulitan. Kesulitan. Kalau diteruskan lagi ke bawahnya innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda. Bertemu lagi tuh perangai Yahudi yang menyembunyikan ayat. Oh ya. Kan berarti sambungan dari yang di belakang, kami tidak beriman. Kalau diteruskan lagi ala innallazina tabu, kecuali kalau taubat. Maka tidak semua innallazina kafaru wa matu wa hum kuffar. Khalidina baru dijelaskan ilah hukum. Jadi dengan mengerti kita bahasa, kancang memahami. Ya, jadi Bapak-bapak, inilah harapan kita. Makanya untuk belajar susunan bahasa Arab itu enggak mengherankan. Kalau terjemahan saja kita baca, enggak ngerti jadi. Nah, itu. Jadi kita pakai ini sampai menghembuskan nafas terakhir. Ingat-ingat itu kalau mau semalam. Kata Rasulullah apa? Kalau semalaman tidak membaca berapa? Al-Quran 100 ayat. Nah, maka kita, tapi Rasulullah bukan gitu ngomongnya. Rasulullah sebaliknya, katanya begini. Orang yang sudah membaca ayat sebelum dia tidur atau pokoknya dalam semalam itu mulai dari maghrib sampai subuh, kalau dia
tidak membaca 100 ayat, kalau dia sudah membaca 100 ayat, begitu bahasanya, maka dia tidak digolongkan ke orang lalai. Nah, kan halus bahasanya. Coba hitung-hitung dulu. Fatihah 7 ayat, dalam sholat sekian ayat, sampai maghrib. Kalau ada tahajud, sampai ke subuh. Pokoknya sampai 100 ya, mulai maghrib sampai subuh. Ingat itu, kalau ayat itu isinya akan membangunkan jiwa. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak dibangunkannya kepada pemimpin-pemimpin kaum, kepada pemimpin-pemimpin kerajaan, supaya jangan melarat rakyatnya. Nah, baru ke pribadi-pribadi ya juga. Jadi bukan pribadi, itu makanya agak risih orang mendengarkan kritik-kritikan dari Al-Quran itu. Aku menggeser kedudukan awak, aku mah. Sebenarnya itu enggak menstabilkan hidup. Ya, biarpun orang pedagang, biarpun orang pengusaha, biarpun orang yang punya apa, itu. Ya begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran kalau dalam semalam sudah kita baca 100 dan kita pun paham, kan berarti enggak lalai kita. Tapi kalau Al-Quran tidak dibaca sampai 100 ataupun lumayan lah, enggak pun 100 bisa. Tapi paham ya, mudah-mudahan. Ada lagi kalau dibaca soal Qul huwallah misalnya, sudah sepertiga, itu kan sepertiga isi Al-Quran. Ini enggak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari sebelum kita tidur atau mulai dari maghrib, mulanya memang kita ini seperti anak TK juga, hitung-hitungan ayat. Kok baca kok sekian, satu ayat. Tapi lama-lama nanti dipahami. Nah, lama-lama baik. Sampai sini aja pelajaran kita ya. Al-an nad'u ila Allah la'allana fakihun. La'allana fakihun. Allahumma fakihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Aywa. Ila liqa, ma'assalam. Ila liqa, ma'assalam. Selamat berjalan pagi. Jalan pagi putar pinggir laut. Apa kau pengen makan pecal? Iya.